Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan mengasih lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup karya dan beberapa request. Pertama WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat Adi, kelima PTPP, keenam JSMR, ketujuh Kras, ke-8 ADCP, ke-9 Jikon, ke-10 Awan, ke-11 Pan-R, ke-12 JPCC, dan terakhir RAM. Langsung saja ke saham pertama, ada WG yang ditutup di harga 97 menguat 2,1%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau di broker semuanya WG ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. WG juga cukup bagus. Ada peluang memang tembus level psikologis 100 minggu ini. Hari Senin ini mungkin ya bisa jalan nih, tapi disclaimer nih, dan target arah 110. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang, hitung-hitung aja risk rewardnya, support sandarannya itu ada di 89 atau 90 itu ya. Jadi seperti itu untuk WG. Atau kalau Bapak Ibu mau lihat aja nanti kalau ada buying power ya ikutan aja masuk strateginya ya. Gimana kalau mau cut loss mepet boleh, kalau mau cut loss di bawah 90 juga boleh, nggak ada yang salah ya, karena momentumnya kalau hari jalan tembus 100 tuh bisa lanjut WG. Tapi disclaimer seperti itu WG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Witon yang ditutup di harga 144, terkoreksi 1,36%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Witon hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Witon masih aman juga. Witon di atas 140 masih oke. Walaupun candlenya hammer terbalik nggak masalah. Candle hammer terbalik tetap naik ya. Aman. Pokoknya ya tadi tetap fokus ke supportnya di mana. Supportnya jangan jebol itu di mana ya. Tadi 140. Nih gambaran saya masih sama swing low dan potensi upside kalau nih jalan 160 untuk Witon. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup di harga 396 menguat 0,5%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau di broker semarnya Wika hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Wika kondisi seperti ini masih sama, masih aman. Ya walaupun gagal bertahan di atas 400 ya, kalau Bapak Ibu spekulasi buy di area support ya cut loss-nya cukup dalam memang ya strateginya. Atau tunggu hari ini kalau dia breakout Bapak Ibu baru beli, misalnya tembus 400 baru beli ya, itu boleh juga. Kalau beli harga sekarang juga boleh, atau nawar di bawah juga boleh. Dan mestinya Wika nggak turun lagi di bawah 370 ya, ada peluang nge-swing atas dulu untuk Wika. Tapi ini disclaimer ya, kalau ditanya fundamental ya udah tahu semua kan saham-saham grup karya seperti apa fundamentalnya. Tapi ya seperti Gia juga fundamentalnya kurang oke, tapi bisa aja bangun dari 60 ya, dari 50 bahkan ya, 55 apa sampai hampir 100 baru ARB gara-gara sentimen gagal merger ya. Ya jadi seperti itu ya, saham-saham kadang pergerakan teknikalnya itu bisa nggak sama dengan fundamental, tiba-tiba ditarik naik aja kalau dia mau naik. Kalau melihat Wika secara fundamental ya mungkin nggak ada yang beli, tapi melihat secara teknikalnya pasti kemungkinan banyak yang beli juga pas melihat di area support nih kayaknya bertahan nih. Nah mungkin ada yang sudah profit. Jadi seperti itu ya untuk Wika. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya memang ada ekor panjang dari atas karena gagal menembus 400, tapi masih aman. Kemungkinan besar minggu ini tetap jalan tuh Wika, rebound ke atas ya. Seperti itu Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Adi yang ditutup di harga 434 menguat 0,46%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya Adi ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Adi kondisi seperti ini. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Adi hari ini kalau bisa tembus 440 itu menarik, dan menurut saya tetap ada peluang ke atas. Kalau Bapak Ibu mau beli Adi ini juga masih oke, masih bisa nggak beli. Ini kan sahamnya kurang oke nih fundamentalnya ya, nggak masalah. Yang penting ya kita kan melihat secara teknikal, nggak lihat fundamental. Ya, secara teknikal kalau ada momentum dia naik ya beli, ngapain dilihat lagi kan. Dengan targetnya ini kalau jalan ya, kalau tembus 440-nya minggu ini atau Senin ini targetnya minimal 480, bahkan bisa 500 tuh. Ada potensi upset 12% sampai 13% ya, lebih bahkan. Nah 13% lumayan kan, risknya nggak nyampe 4%, udahlah ya, paling 5%. Risk reward 1/3. Tinggal nunggu momentum. Kalau dia bisa tembus bukan 440 tapi 450 ya, tembus sama 200-nya ini. Nah, siap-siap tuh nih tarik aja atas pakai sama 200-nya. Ini kan di harga pertengahan nih. Nih cut loss-nya tipis aja tuh 4%. Rewardnya 14%. Risk reward 1 banding hampir 4. Menarik harusnya Adi. Bapak Ibu juga kalau ditanya boleh spekulasi buy nggak? Kalau Bapak Ibu lihat hitung-hitungan risk reward seperti ini, minat nggak belinya? Cut loss-nya paling maksimal 4%. Kalau mau nawar di bawah takutnya nggak dikasih. Tapi boleh
boleh juga, nggak ada yang salah kalau mau nawar di bawah juga. Saya mau nawar siapa tahu di bawah 4.30 dapat sampai 4.20 biar risknya lebih kecil, boleh juga ya, nggak ada yang salah. Atau pakai strategi cicil-cicil dulu, boleh juga, nggak ada yang salah. Seperti itu. Untuk Adi, kalau menurut saya peluang besar bisa lanjut rebound. Ada peluang uji 450-nya minggu ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup di harga 585 menguat 0,86%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya PTPP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PTPP harusnya rebound, nggak turun lagi dari 570. Tapi disclaimer ya, ini bisa jadi juga pola dead cat pun, karena dia kelihatan gagal menembus 600 dan turun. Tapi kalau menurut saya ya ini arahnya ke atas. Peluang besar dia mengarah EMA 200-nya. Jadi seperti itu. Untuk PTPP, potensi upside PTPP itu masih bisa 10%. Risknya kecil aja nih, nggak perlu nunggu sampai bawah. Tapi disclaimer, 4% aja dengan target 11%, risk reward 1 banding hampir 3 ya. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk PTPP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di harga 4.410 menguat 2,55%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semarinya JSMR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, JSMR sudah di atas dan ya peluang besar sih tembus 4.500 dia minggu ini. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang, hitung-hitung aja risk rewardnya, karena support kuatnya itu ada di 4.000. Dikasih nggak turunnya? Kadang-kadang keseringannya sekarang ini psikologis pasar, kalau sudah naik tinggi kadang dia nggak ngasih turun, dia turun sedikit naik lagi, nggak dikasih tuh yang nunggu di bawah biasanya. Tapi kita nggak tahu kan, karakter saham itu beda-beda, tapi kebanyakan seperti itu. Tapi belum tentu terjadi di JSMR ya. Jadi pakai strategi, namanya trading saham itu kan strategi, namanya juga trade, dagang, strateginya juga harus ada. Jadi seperti itu. Untuk JSMR kalau menurut saya sih berpeluang masih rebound ya. Cuman harga belinya, harga sekarang itu harga-harga yang kurang ideal. Tapi ya bisa aja beli dan bisa profit seperti itu. Untuk JSMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup di harga 208 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semuanya Crush didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Crush mestinya kalau saham-saham grup karya rebound juga. Nih supportnya level psikologis harusnya dijaga 200. Cuman ya sekitar 6% kalau Bapak Ibu cut loss. Kalau ini jebol spot ya jual. Targetnya kemana? Terdekat ya 220, 224 itu resistennya. Setelah itu ya 240, 250 untuk Crush. Menarik juga Crush di area support. Cuman kalau dia masih belum naik ya harus sabar-sabar. Yang penting punya trading plan di mana harus stop loss, di mana area beli, dan di mana taking profitnya. Tapi ya namanya profit taking itu kan nggak harus pas ya, menyesuaikan lah. Kalau stop loss ya harusnya jebol support ya stop loss seperti itu ya. Untuk Crush langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADCP yang ditutup di harga 58 terkoreksi 1,69%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya ADCP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ADCP semoga hari ini rebound ya. Sekarang di supportnya itu pakai aja 5756, jebol itu mending tinggalin. Tapi menurut saya kalau saham-saham grup karya rebound juga nih. Target ADCP 64. Ada potensi upside sekitar 10% kalau ini jalan. Risk reward bisa seperti ini, tapi nggak harus sama, menyesuaikan dengan profil risiko Bapak Ibu juga. Ya, cut loss-nya cukup dalam juga nih, sekitar 7% apa. Nah, 5% aja lah. Ya, seperti itu. Untuk ADCP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Gcon yang ditutup di harga 106 terkoreksi 0,93%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya Gcon hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Gcon di area support, sayangnya juga waktu itu saya ada bilang kalau mau spekulasi buy ya sekarang masih bisa dikatakan floating loss 3%an ya. Dan kalau dilihat dia itu buangan dengan volume kecil. Kalau menurut saya ada potensi untuk technical rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya enggak masalah harusnya ya, walaupun ekor-ekor panjang sepertinya tetap bisa technical rebound dia minggu ini untuk Gcon. Seperti itu untuk Gcon. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Awan yang ditutup di harga 238 terkoreksi 4,03%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya Awan ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Awan 3 hari dia konsolidasi, range-nya itu 238 sampai 256. Kalau dilihat koreksinya hari Jumat volumenya kecil. Kemungkinan besar ya semoga
teknik rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya dia membentuk higher low. Dan ini baru saham IPO ya. Bulan Mei udah 3 bulan lebih, hampir 4 bulan dia IPO dan ada koreksi ya. Level psikologis 200 sudah disentuh dan ya harusnya nih bisa swing atas. Targetnya itu bisa 270 280 ya. Peluang besar loh. Tapi disclaimer nih. Nih arahnya. Sudah ada gambarannya dulu di 276 280. Jadi dari harga sekarang masih ada swing high-nya sekitaran 17%. Risk-nya 12% ya, karena Bapak Ibu belinya di harga tengah-tengah. Atau kalau mau pakai stop loss di bawah 238 ya boleh-boleh juga, sekitar 3%. Tapi sayang takutnya dia itu malah konsolidasi di bawah. Nah, itu kan jadi bingung ya. Yang penting punya plan. Kalau mau cut loss dulu nanti buyback di bawah boleh juga. Kalau mau nunggu konfirmasi jebol 220 baru cut loss boleh juga. Pakai average down di bawah nantinya baru cut loss juga boleh ya. Banyak strategi di saham nih bagaimana cari profit ya. Jadi kalau ditanya mana strategi yang bagus, ya yang cocok dengan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu pakai dan sering menghasilkan profit daripada loss-nya. Nah, itu gimana cara nemukinya? Ya harus belajar seperti itu ya. Untuk kawan masih menarik sepertinya kalau rebound hari ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pan R yang ditutup menguat 2,36% ke harga 865. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Pan R ada distribusi tapi sahamnya rebound ya. Ya bagus. Ini apalagi volume meningkat di area atas. Mestinya aman. Nggak turun dari 840. Targetnya kemana nih? Kalau jalan. Ini saham udah lama juga ya sahamnya. Kalau dilihat ini sih bisa ada potensi all time high nih. 2007 berarti berapa tahun tuh? 16 tahun ya. Dia berhasil menembus resisten semenjak Februari 2017 di 800. Support kuatnya memang 800 tapi pakai support minor neckline-nya 840 juga boleh ya. Dan ini kalau jalan Bapak Ibu bisa hitung dari swing low ke swing high-nya, dari bottom ke neckline 1000 target arah. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement juga bisa dari swing low ke swing high, bisa pakai yang ini 920 terdekat atau pakai yang atas ini juga bisa ya. 960 920 ya 1000 itulah. Ya, itu arahnya untuk Pan R. Menarik nggak untuk Pan R? Harusnya menarik untuk Pan R. Seperti itu untuk Pan R. Langsung saja ke saham selanjutnya ada IPCC yang ditutup di harga 750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya IPCC didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IPCC harus rebound juga. 750 harus dijaga. Tapi sayangnya dia itu sudah membentuk lower high. Ya bisa digambar ini pola cup and handle terbalik. Jadi neckline 740 harus dijaga. Ya, ini kan sudah membentuk nih high sebelumnya. Terus high sebelumnya makin. Dan high sesudahnya makin rendah. Tapi bagusnya dia itu di area resisten kuat semenjak 2021 di 740 735 tuh harus dijaga. Kalau enggak dia bisa nge-swing cukup dalam ke 680 sampai 650. Ya risknya kecil juga tuh, paling maksimal ya 3% lah. Target rewardnya ya 800 itu dulu terdekatnya untuk IPCC. Langsung saja ke saham terakhir. Ada RAM yang ditutup di harga 715 menguat 0,7%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya RAM hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. RAM ya ini dalam pembentukan pola Russian wedge atau handle dari pola cup and handle dengan neckline di 900 atau 880. Ya harusnya di sini sih ada teknik rebound ya. Untuk RAM mestinya sih menarik, tapi disclaimer ya. Ada peluang teknik rebound untuk RAM. Ya, risknya kecil tuh. 700 harus dijaga. Seperti itu untuk RAM. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berniat trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.